Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman semua, saudara semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Jadi kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang the power of focus ya teman-teman. Kita beri judul yang cukup menarik, namanya the power. Wah ini habis ya. The power of focus. Jadi ini adalah hikmah yang saya ambil dari kemarin saya ke gunung, itu naik gunung, naik puncak. Di situ saya melihat ladang yang sangat rapi, sangat bagus, yaitu ladang jagung, kawan-kawan semua. Di sini jagung semua nih, pohon itu sekitar 2 hektar atau 5 hektar itu jagung semua. Di situ memiliki keindahan yang sangat luar biasa, yang berbeda dari yang lainnya gitu. Nah, ini yang pertama, kemarin saya berangkat ke gunung. Jadi di situ saya memaknai bahwa ternyata ada pelajaran di balik apa yang saya lihat ini. Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, yang saya lihat itu bahwa apapun yang kita fokuskan dengan satu bidang, satu hal, satu keinginan, satu tujuan gitu, itu akan memberikan hasil dan impact pengaruh yang besar kepada diri kita. Bahkan memberikan perubahan yang secara signifikan. Nah, contoh. Ini adalah kebun jagung. Teman-teman pernah nggak lihat pohon, kalau nggak di sawah itu padi itu luas banyak, hidup semua, terlihat indah nggak itu? Bahkan sampai ada foto. Nah, contohnya padi. Kemudian yang ketiga, pernah nggak teman-teman itu melihat yang namanya pohon tebu? Nah, tebu itu ketika dia banyak dipasang berhektar-hektar itu bagus banget. Pohon tebu. Di sini ada pohon tebu. Keempat, teman-teman pernah nggak sih lihat yang namanya pohon karet yang banyak berhektar-hektar itu? Kalau di Lampung banyak, itu banyak orang yang foto-foto, dijadikan tempat rekreasi, banyak sadang, itu sangat luar biasa indahnya. Ketika satu hal itu banyak dan dia fokus pada satu itu. Nah, ini kebun karet. Oke, saya ambil hikmah dari alam semesta ini. Ternyata apapun yang kita lakukan dengan satu bidang yang kita tujuan, itu akan memberikan impact dan pengaruh terbesar dalam diri kita, teman-teman. Ini yang dinamakan sebagai ahli. Kita ambillah di sini sebagai manusia. Kita itu harus mampu menjadi ahli dalam satu bidang yang kita geluti. Jangan sampai kita memiliki banyak bidang tapi kita tidak menjadi ahli dalam bidang itu. Contoh misalkan kalau kita ingat Ronaldo, apa yang kita bisa bayangkan? Oke, dia pemain bola gitu kan. Kalau kita ingat Rossi, dia balap motor gitu kan. Kita ingat Ustadz Adi Hidayat, kita ingatnya dia pengajar, guru dan Ustadz Adi Hidayat. 3. Abdul Somad, Ustadz gitu kan. Nah itu. Jadi keahlian itulah yang menyebabkan kita tuh dicari-cari sama orang, yang menyebabkan kita tuh dicari oleh pekerjaan. Jadi bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kita. Ketika kita mendapatkan gelar ahli gitu. Misalkan dia ahli MTK, itu kan, ahli bahasa Inggris. Dimanapun tempat, ketika dia jenius dalam satu bidang itu, dia akan dicari orang gitu. Itu pasti dia akan dicari orang lain. Nah, tinggal bagaimana keahlian kita ini apa gitu. Dan untuk menjadi ahli itu bagaimana? Nah, menurut buku yang saya baca, saudaraku semuanya, untuk kita menjadi master dalam suatu bidang itu membutuhkan yang namanya 10.000 jam. 10.000 jam. 10.000 jam ini kalau kita 2 tahun itu sekitar 15 tahun. Ini harus konsisten, istiqomah gitu. Jadi ketika 15 tahun ini kita harus bisa dalam sehari per hari 2 jam per hari. Misalkan kita jadi gitar. Dalam main gitar itu, setiap hari harus konsisten selama 15 tahun 2 jam. Main gitar terus, segala macam. Nah, dia akan mendapatkan gelar master nantinya. Sama seperti Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, Messi, Rossi, Ronaldo. Mereka tuh membutuhkan waktu dan jam terbang yang cukup lama gitu. Kalau kita mampu untuk membuat misalkan sehari 8 jam, ini sekitar 5 tahun. Kalau kita fokus pada satu itu. Sekitar 5 tahun udah jadi master di situ. Udah jadi ahli. Ketika kita ahli, ya, maka sekali lagi kerjaan yang nyari kita, bukan kita nyari kerjaan. Kita udah tahu bahwa kerjaan zaman sekarang itu sulit, susah banget. Maka
kita diajarkan untuk mampu menciptakan dan bersaing membuat lapangan pekerjaan gitu. Jadi kita bukan nyari kerjaan nyari kita, kawan-kawan semua. Saya tekankan itu. Kita harus bisa membuat lapangan dan mencetak pekerjaan. Karena kita diperintahkan untuk mengatur bukan diatur. Karena saya tahu rasanya jadi karyawan itu gimana. Disuruh-suruh. Karena saya tahu rasanya jadi budak itu gimana. Nggak enak. Ya, maka jadilah kita bos dimanapun kita berada. Karena itu udah tujuan kita. Buktinya apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu diperintahkan untuk menjadi pemimpin di setiap perusahaan. Jadi pengatur bukan diatur gitu. Karena diatur-atur tuh nggak enak, disuruh-suruh tuh nggak enak kan. Nah, gitu. Untuk mendapatkan 10.000 jam ini, kita menentukan dulu apa yang ingin kita dalami gitu. Misal, kalau saya ini dalam aspek yang pertama untuk menjadi seorang guru gitu. Saya jadi seorang guru. Maka seorang guru ini dia harus mampu mempelajari kurikulum materi yang harus dipelajari dan dia harus dalami. Misalkan guru dia disebut sebagai ustadz. Maka dia harus paham terhadap Al-Qur'an. Taruhlah dia hafal Al-Qur'an dan hadis misalkan atau surah hadis. Maka di sini dia akan mendapatkan gelar ini. Bahkan dapat gelar LC, MA. Gitu kan? Gelar master dia. Ketika apa? Ketika dia mampu untuk belajar, mendalami Al-Quran dan Sunnah atau hadis tadi. Nah, tinggal teman-teman pilih sendiri skill apa dan kemampuan apa yang teman-teman harus dalami. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Minimal ada 3 syarat, yaitu pertama ada komitmen, disiplin, tepat waktu ya disiplin, dan konsisten. Misalkan teman-teman ingin menjadi YouTuber, gitu kan? Nah, kalau ketika kita ingin menjadi YouTuber, itu kita harus konsisten untuk mengupload video tiap hari, gitu. Misalkan dalam jangka waktu 3 tahun. Kenapa? Di situ akan ada namanya hukum kompensasi yang bergerak. Nanti akan ada hasil entah kapan. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Intinya terus bergerak dan terus berusaha. Misalkan teman-teman ingin menjadi seorang jenius dari dalam bidang matematika. Pelajari matematika itu minimal 2 jam sehari selama 15 tahun. Maka nanti teman-teman akan jenius dan jadi ahli matematika di dunia bisa jadi. Ya, teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Tentukan sendiri mau kemana dan arahnya kemana kita ini hidup ini. Apakah kita hanya masuk ke comberan? Apakah hidup ini, kata Boy Hamka, hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Jadi kita tentukan kehidupan kita ini mau kemana dan akan kemana. Terima kasih, saya Teddy Aliansa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.